Di konferensi pers Bapak Kondo, suasana sangat mencekam. Sekretaris Jenderal Partai tersenyum seperti biasa ya, tapi matanya ini gak ikut tersenyum. Tatapannya tajam dan penuh amarah. Dengarkan baik-baik, dalam dunia politik kita gak bisa menggunakan kata ancaman. Itu gak bisa dipakai gitu aja. Jika kau gak punya nyali untuk menghancurkan lawan, sepenuhnya jangan pernah mencoba masuk ke dalamnya. Dan saat inilah Bapak Kondo sadar bahwa sekretaris jenderal ini adalah sosok kaum elit sejati. Orang yang bisa menentukan nasib orang lain tanpa rasa iba. Ia menyentuh pulpen di saku jasnya, seperti memberi syarat terakhir. Pada semua hadirin, izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf yang mendalam terkait insiden yang melibatkan anggota Dewan Kondo. Saya sungguh menyesal. Dan demi menjaga integritas serta kedisiplinan partai, kami telah melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus ini. Walaupun hanya anggota Dewan Kota, kami tak bisa menjalankan tugas tanpa kepercayaan rakyat. Penyelidikan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penjernihan internal, dan kami telah menemukan sebuah fakta penting yang akan saya sampaikan sekarang. Kami menemukan dua hal. Pertama, ancaman yang dilakukan anggota Dewan Kondo diduga merupakan tindakan yang biasa dilakukan untuk menutupi kasus anaknya. Kami sudah menyerahkan bukti kepada pihak kepolisian. Selanjutnya tinggal menunggu keputusan hukum aja. Yang kedua, mengenai pengakuan anggota Dewan Kondo tentang masalah keuangan tadi. Setelah kami memeriksa laporan keuangan dan laporan dana politiknya, kami menemukan beberapa tanda-tanda pemalsuan dan penyembunyian dana. Di tangan Anda semua saat ini, kami telah bagikan salinan sebagai bukti. Silahkan Anda lihat sendiri, dan ini untuk Tuan Kondo. Hah? Apa yang dia katakan? Kapan mereka menyelidikinya? Memang aku pernah melakukan beberapa ancaman terkait kasus anakku, tapi semuanya sudah aku hapus kok. Ku selesaikan diam-diam tanpa bukti. Apa dia menghatiku sekarang? Anak buahku, sial, apa yang terjadi sekarang? Bapak Kondo wajahnya menjadi pucat. Suap kepada orang-orang berpengaruh seperti ketua cabang partai. Demi itu Bapak Kondo memalsukan laporan keuangan, menyisihkan dana untuk digunakan seenaknya. Dengan uang itu, Bapak Kondo mengokohkan posisinya di Dewan Kota dan membuka jalan menuju pemilihan wali kota. Semuanya telah terbongkar. Orang ini jelas benar membuangku nih. Ada mau kau katakan Tuan Kondo? Pengusiranmu dari partai sudah diputuskan. Kami juga telah mengajukan laporan ke polisi. Kau dan ketua cabang harus jadikan tumbal. Kami pun tahu kemana aliran suapmu di pusat. Jika kalian berdua disingkirkan ke sekarang, kerusakan akan tetap terkendali. Ini semua kami anggap hanya kesalahan dua orang. Aku pun bisa menjual jasa pada faksi yang dekat denganmu. Semua ini untuk kebaikan bersama. Gak mungkin, aku sudah mengorbankan semuanya. Berjuang mati-matian demi semua orang. Setelah jadi wali kota, aku berniat ikut serta dalam politik nasional. Ini bohong pasti, ini keterlaluan. Apa-apaan sih? Hidupku hancur berantakan kan sekarang. Emosi Bapak Kondo meledak dan menjerit. Para wartawan langsung menyorot kameranya kepada dirinya, mengabdikan momen ini untuk diberitakan sebagai tontonan publik. Ia turun dari panggung sambil menangis, berlari menuju pintu keluar. Pada saat ia menoleh, ia melihat sekretaris jenderal tersenyum mengejek dengan santai. Absolute Cinema. Tuan Kondo, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Silahkan ikut kami ke kantor. Di Bapak Kondo dihampiri oleh petugas polisi yang badannya kekar. Jelas-jelas ini adalah orang yang disiapkan oleh sekretaris jenderal. Polisinya memegang tangan Bapak Kondo dan mulai menjelaskan prosedur penangkapan. Kenapa aku ditangkap? Aku ini kan presiden direktur, anggota Dewan Kota, orang penting loh. This is the end, guys. Udah ya, mending kita berharap rombongan keluar banyak lagi nih. Di sekolah, Murata Ritsu, teman Miyuki, tegang setengah-tengahnya melihat kasus ini. Pada saat pelajaran hampir selesai, ia membuka ponselnya dan melihat berita. Berandanya dipenuhi oleh artikel tentang ayah Kondo. Melihat ini semua membuat Ritsu merinding. Berita juga menyoroti dugaan bahwa Kondo Senpai telah melakukan perundungan terhadap Eiji. Meski nama mereka semua disamarkan, isi artikelnya sangat rinci. Kejadiannya sangat detail, bahkan ada pernyataan resmi dari pihak sekolah. Kami sedang menyelidiki kasus perundungan ini secara menyeluruh. Terhadap siswa yang terlibat, kami sedang mempertimbangkan sanksi tegas. Perundungan adalah bentuk kejahatan, dan kami bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap faktanya. Setelah pernyataan itu, ada pernyataan lain dari seorang profesor dari Fakultas Pendidikan sebuah universitas. Dari yang diberitakan, saya kira penanganan pihak sekolah sudah sangat baik ya. Jika kesadaran bahwa perundungan adalah kejahatan semakin meluas, kasus seperti ini akan berkurang. Ini bisa menjadi contoh baik buat di lapangan. Saat jam istirahat makan siang mulai berakhir, Takayagi Sensei masuk ke kelas dan memanggil beberapa siswa, termasuk Ritsu, buat dipanggil ke ruang guru setelah sekolah. Melihat siapa aja dipanggil, Ritsu sadar
ini pasti berkaitan dengan Eiji. Dan mereka, siswa-siswa di luar tim sepak bola juga ikut terlibat dalam perundungan terhadap Eiji. Dua anggota tim sepak bola di kelas Ritsu sudah diskors sejak hari ini. Katanya mereka juga bakal diberi sanksi. Semuanya sudah berakhir bagi mereka. Suasana di kelas langsung suram, seperti upacara belasungkawa. Gak ada yang bisa tenang. Pelajaran di sore hari pun cuma lewat, gak ada yang bisa ia mengerti sama sekali. Dan tibalah waktu pulang sekolah. Mereka semua berjalan ke ruang guru dalam diam. Di ruang guru, mereka dipisahkan satu persatu ke ruang kelas kosong. Beberapa guru akan menginterogasi mereka masing-masing. Ritsu mendapat giliran dengan wali kelasnya. Guru Sentakayagi Sensei memanggilnya. Aku memanggilmu karena kasus perundungan terhadap Eiji. Kami sudah menyelidiki sebagian besar kejadiannya. Sekarang aku ingin kamu jujur dan ceritakan dari mulutmu sendiri. Ekspresi wajah Takayagi Sensei ini sangat jelas, seolah-olah memberikan pesan, kamu nggak bisa lari lagi. Ritsu terlalu takut buat berkata apa-apa. Wajah ayah dan ibunya terbayang di otaknya. Pada saat dahulu, ayah dan ibu Ritsu itu sangat bahagia ketika Ritsu diterima di sekolah ini. Tapi sekarang adalah momen akhir bagi Ritsu. Maaf, aku harus berkata tegas. Kemarin saat pertemuan sekolah, kami sudah menetapkan batas waktu. Karena kalian mengabaikannya, kami harus bersikap tegas. Ada yang ingin kamu sampaikan, Ritsu? Jarang-jarang Takayagi Sensei semenakutkan ini. Kami dibohongi, Pak. Kami diberitahu bahwa Eiji yang memukul Miyuki karena itu. Jadi begitu. Tapi Murata itu bukan alasan loh. Itu bukan tiket bebas untuk melakukan Eiji semaumu. Hukum hanya boleh dijalankan oleh sistem peradilan. Siapapun yang main hakim sendiri itu adalah kejahatan. Pak, tapi kan saya nggak tahu. Begini ya, aku bisa sedikit mengerti perasaanmu karena dibohongi. Tapi kenyataannya Eiji itu nggak bersalah. Dan kalian telah menyakiti secara emosional. Luka itu nggak mungkin sembuh selamanya. Kau bisa bayangkan kan, bagaimana rasanya jika kamu yang difitnah dan dihina tanpa bisa membela diri? Iya Pak, tapi please Pak, tolong jangan bilang ke orang tua saya Pak. Ampunilah saya Pak. Nilai-nilai Ritsu ini tergolong cukup baik. Mungkin ia punya peluang buat masuk ke universitas lewat jalur rekomendasi. Tapi kini riwayatnya ternoda. Semuanya akan hilang. Ritsu kini sangat ketakutan. Tapi ada perasaan lain yang lebih kuat daripada rasa takut. Tapi rasa ketika Miyuki menjadi Eiji. Mungkin mereka memang bisa dibohongi, tapi bukan berarti mereka bisa dimaafkan. Sensei, iya Ritsu, aku telah ikut terlibat dalam perundungan terhadap Eiji. Aku pernah mengatanya dengan kata-kata kasar di media sosial. Aku juga menyebarkan informasi palsu. Aku ikut dalam tindakan-tindakan pelecehan. Aku akan menyampaikan semuanya ini juga kepada orang tuaku. Aku akan menerima sanksi dari sekolah. Tapi bolehkah aku minta izin untuk meminta maaf langsung kepada Eiji? Aku tahu itu nggak akan menghapus kesalahanku, tapi aku merasa aku wajib minta maaf padanya. Kini Ritsu dan yang dulu merundung Eiji sekarang sudah terkuak oleh Takayagi Sensei. What applause buat sekolah Eiji. Keren. Kita sekarang beralih ke King kita ya. King Endo. Akhirnya King Endo kita bertemu lagi. Sekolah telah usai. Ia mengganti sepatunya dan keluar menuju lapangan. Biasanya di kondisi ini tuh lapangan kaya banget. Karena waktu kegiatan klub dimulai. Tapi sekarang sangat sepi. Klub paling populer, klub sepak bola dihentikan sementara. Ia pikir semua tekanan yang diberikan dirinya tidaklah sia-sia. Klub sepak bola kemungkinan besar bakal dibubarkan. Kondo yang dulu sangat menonjol langsung ketawa di internet. Ia didoxing oleh internet. Tapi King Endo ini gak pernah menyangka skandal ini akan menyeret ayahnya yang seorang anggota dewan kota. Kalau ayahnya sampai benar-benar hancur secara sosial, Kono gak akan punya tempat untuk pulang lagi nih. Kazuki lama banget sih. Sampai kapan aku harus nunggu nih? Di depan sekolah ada gadis cantik berseragam sekolah lain. Ia pun sedikit terkejut. Yumi, kenapa kamu di sini? Yang di depan sekolah King Endo adalah Domoto Yumi, our queen. Kita sambut dulu ya, our queen. Karena kita sudah baik kan, ayo aku ingin cepat-cepat main bareng. 3 tahun loh kita gak ketemu, aku kangen banget. Makanya aku datang lebih awal biar bisa cepat ketemu kamu. Ngomong-ngomong, kamu yakin mau main sama aku? Bukannya kamu lagi sibuk persiapan ujian atau pacaran kan? Gak apa-apa lah, setelah main aku langsung ke tempat les. Lagi pula aku gak punya pacar. Gara-gara seseorang, aku jadi agak takut sama cowok. Jadi sekarang aku masih jomblo nih. Miyuki nih, Miyuki kan tuh gue salah ngomong. Yumi ini sedikit bercanda, dimana ini mengingatkan King Endo seperti kembali ke masa lalu. Yumi akhirnya tertawa ceria seperti dahulu. Bercanda kok. Jangan kata segitu seriusnya dong. Aku cuma pengen bahas tentang kecil aja. Ya kamu kan dari dulu emang ramah dan perlu di kalangan cowok. Yumi. King Endo ini tahu bahwa banyak teman seangkatan dirinya yang mencoba mendekati Yumi karena sikapnya yang terbuka. Tapi semuanya gagal total. Tapi itu gak bercanda loh. Aku belum pernah pacaran sama sekali. Soalnya aku belum dapat jawaban dari itu.
Maaf ya jadi ngomong aneh-aneh, udah lupain aja ya. Hari ini aku cuma pengen dihibur sama teman masa kecilku aja yang capek karena belajar terus. Oh iya, kalau aku pulang telat gara-gara klub, kamu mau tunggu di mana tadi? Kan waktunya belum pas banget. Tenang aja, kalau kamu telat, aku sudah minta bantuan Iwaikun buat manggil kamu. Kok Yumi bisa deket sama Imai sih? Ah udahlah, hari ini aku cuma ingin menikmati sore ini bersama Yumi aja. Jadi mau kemana kita Yumi? Aku pengen makan kue terus ke arcade juga, ayo. Seolah-olah waktu itu udah gak berlaku lagi. Mereka berdua cepat sekali kembali ke masa-masa dahulu yang menyenangkan bagi mereka berdua. Tapi di sisi lain, ada Eri, wanita yang dulu memutuskan King Endo karena Kondo. Sore hari telah tiba. Eri keluar dengan pandangan kosong. Kondo, pria yang sangat ia utamakan, kini ditangkap. Perundungan, kekerasan. Eri nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah diberitahu pada saat Kondo menjadi pacarnya. Orang bergosip tentang Amada Miyuki dan Kondo itu pacaran. Eri di sini berpikir, jadi foto itu benar-benar nyata ya. Kalau gitu aku ini apa sih? Selama ini aku sedang memberikan segalanya buat dia, tapi aku nggak tahu apa-apa. Dia nggak pernah cerita apapun. Kok bisa cowok kayak gini ya? Kenapa sih? Tapi tiba-tiba pada saat Eri sedang berjalan dengan taman kosong, ada suara cewek ceria di gerbang sekolah. Ayo, aku lagi pengen makan kue terus ke arcade juga. Itu suara yang sangat ia kenal. Hah? Kazuki dan Yumi. Nyata Eri berada di samping King Endo dan Queen Yumi pada saat mereka sedang akan ngedate. Tentu aja mereka berdua tidak menyadari keberadaan dari Eri. Eri yang sudah ternodai oleh Kondo mana mungkin bisa mendekati King Endo lagi. Teman masa kecil yang membuatnya bahagia. Ia hanya bisa berdiri mematung melihat mereka berdua berjalan menuju kebahagiaan dan masa depan yang penuh keceriaan. Akhirnya kita menemukan Miyuki part 2. Ya, udah lanjutin gini aja udah. Gue lebih tertarik sama Endo, Yumi, sama Eri. Lanjutin dong.